Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dengan acara yang sangat kita cintai ini, yaitu menerima hari ini. Mari kita belajar firman Tuhan, mencoba untuk mengisi seluruh hidup kita dengan firman Tuhan. Karena kalau kita penuh dengan firman Tuhan akan mencegah kita untuk kita berbuat dosa. Dengan penuh firman Tuhan, maka kita akan lebih mengetahui kehendak Tuhan, sehingga kita makin berkenan pada Tuhan dan makin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita buka acara menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau kami diperkenankan untuk belajar firman Tuhan melalui acara menerima hari ini. Karena kami hidup bukan hanya dari roti jasmani, tetapi kami hidup dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu firman-Mu Tuhan, yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami, menjadi penuntun dalam hidup kami, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah pujilah Tuhan. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah pujilah Tuhan. Nah, ayat yang akan kita ambil untuk membahas topik ini, saya ambil dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, coba saudara sekalian perhatikan baik-baik. Kitab Mazmur pasal 150 hanya terdiri dari 6 ayat. Nah, kata puji dipakai dalam pasal ini sebanyak 11 kali. Berarti ini merupakan suatu pasal yang menyatakan betapa pentingnya memuji Tuhan. Itu sebabnya saya mengambil topik kali ini adalah pujilah Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senang memuji Tuhan. Nah, mari kita akan menggali satu persatu kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, siapa yang mau memuji Tuhan? Siapa yang mau memuji Tuhan? Atau siapa yang harus memuji Tuhan? Kalau kita perhatikan, itu terdapat dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi yang harus memuji Tuhan itu adalah segala yang bernafas. Jadi segala yang bernafas harus memuji Tuhan. Pendeknya, kalau kita memiliki nafas menjadi makhluk hidup, kita harus memuji Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memuji Tuhan? Itu terdapat di dalam ayat yang kedua. Jelas di sini dikatakan, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena keperkasaan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi Dia layak untuk dipuji. Karena kita
melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Kemudian alasan yang kedua, karena kebesaran Tuhan yang hebat. Kita memuji karena Tuhan maha besar. Dia layak menerima segala pujian, segala sembah kita. Dia layak menerima segala kemuliaan, keagungan. Itu sebabnya saudara sekalian, karena keperkasaan Tuhan dan karena kebesaran Tuhan yang hebat, itu menjadi alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Kemudian di mana kita memuji Tuhan? Itu terdapat di dalam ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya, pujilah Tuhan dalam cakrawalanya yang kuat. Jadi yang pertama, dalam tempat kudusnya kita memuji Tuhan. Yang kedua, dalam cakrawalanya kita memuji Tuhan. Nah, saudara perhatikan, di dalam tempat kudusnya, di mana umatnya yang kudus berkumpul, kita harus memuji Tuhan. Mengumandangkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang kedua, dalam cakrawalanya, kita juga memuji Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur 19 ayat yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Tuhan, sehingga ketika melihat bagaimana buah pekerjaan tangan Tuhan, maka hati kita akan memuji Tuhan yang hebat, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang maha kuasa, yang tidak dapat ditandingi oleh Tuhan yang lain, saudara. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi ketika kita melihat langit, langit itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Cakrawala itu menceritakan pekerjaan tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat yang keempat. Dengan apa kita memuji Tuhan? Nah, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 150 tadi, itu kita lihat dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, maka kita akan melihat bahwa kita memuji Tuhan dengan alat musik. Yang pertama, yaitu kita lihat dengan sangkakala, dengan gambus, dengan kecapi, dengan rebana, dengan seruling, dengan ceracap. Jadi kita memuji Tuhan dengan alat-alat musik. Semua boleh dipakai untuk memuji Tuhan. Dan yang kedua, kita memuji Tuhan dengan tari-tarian. Itu dalam ayat yang keempat, Mazmur 150. Dikatakan, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Kita bisa memuji Tuhan dengan tari-tarian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Di mana kita harus memuji Tuhan? Siapa yang harus memuji Tuhan? Yang pertama, siapa yang harus memuji Tuhan? Segala yang bernafas harus memuji Tuhan. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena keperkasaan Tuhan. Karena kebesaran Tuhan yang hebat. Di mana kita memuji Tuhan? Di tempat kudus atau dalam tempat kudusnya. Dan yang kedua, dalam cakrawalanya. Dengan apa kita memuji Tuhan? Dengan alat musik, dengan tari-tarian. Marilah kita sungguh-sungguh punya satu semangat yang menggelora. Roh yang menyala-nyala untuk senantiasa memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membicarakan suatu tema kali ini, yaitu pujilah Tuhan, dengan maksud supaya kami senantiasa memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap saat, setiap waktu kami selalu memuji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.